Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada siang hari ini kita sudah berjumpa dengan Mbah Gendel Jopo Montro. Jadi kita akan membahas tentang kenegaraan lagi ya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa tahun 2024 ini Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu akan mengadakan pemilu. Jadi untuk pemimpin negara, bahkan mungkin untuk para jabatan legislatif sampai ke pelosok-pelosok desa seperti kepala desa dan lain sebagainya. Untuk itu teman-teman, di sini yang akan kita bahas adalah satu hal yang telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, yaitu terkait dengan pelengseran jabatan presiden. Jadi sejak era Soekarno dulu Bang ya, sejak presiden pertama di Indonesia, kemudian hingga saat ini selalu di akhir jabatan masa presiden selalu ada permasalahan yang membuat sebagian dari masyarakat tertentu itu ingin melengsarkan presiden. Seperti halnya yang baru-baru ini adalah Bapak Joko Widodo. Jadi kita tahu bahwa jabatan Bapak Jokowi ini akan berakhir pada bulan Februari mendatang. Jadi tanpa dilengsarkan pun, tanpa diturunkan pun, tanpa dipecat, mereka pasti akan lengser gitu loh, akan selesai jabatannya. Sehingga di sini kita akan membahas tentang kenapa sih di akhir masa jabatan presiden itu selalu harus dilengsarkan. Jadi kenapa Mbah itu Mbah, kira-kira Mbah menurutnya dengan Mbah? Karena masyarakat tidak puas atas kerjanya presiden. Namun dengan demikian, karena juga ditimbulkan karena banyaknya penduduk Indonesia yang beraneka ragam dengan keyakinan dan paham yang selalu berbeda. Sehingga perbedaan itulah yang menyebabkan bahwa ketidakpuasan yaitu presiden sehingga dilengsarkan. Atau karena kepahaman yang salah bahwa presiden dikoreksi, bahkan presiden dikoreksi dianggap presiden itu melanggar peraturan atau dianggap mereka kurang becus untuk menjalankan pekerjaannya. Namun dengan demikian kita itu mudahnya untuk mengoreksi orang, kita lupa bahwa kita sendiri juga orang yang selalu banyak hilaf dosa dan kesalahan. Sehingga kesimpulannya memang kita sulit untuk mengoreksi diri, kita lebih mudah untuk mengoreksi kepada keburukan orang lain. Itu Mbak mungkin. Ya, jadi memang setelah saya amati seperti halnya yang saat ini gitu loh. Bahkan memang kalau yang namanya menjadi pemimpin itu pasti ada yang suka, ada yang enggak, ada yang puas, ada yang enggak. Tapi kenapa di akhir masa jabatannya ini selalu ada orang-orang tertentu yang ingin melengsarkan? Padahal kan tanpa dilengsarkan mereka kan otomatis selesai jabatannya. Itu juga diakibatkan karena di negara kita banyaknya agama. Yang pertama, banyaknya perbedaan suku dan sebagainya, termasuk perbedaan orang-orang yang memiliki paham-paham yang berbeda, ditambah dengan mereka yang benar-benar sudah cerdas dan mereka merasa ilmunya atau sekolahnya tinggi, sehingga mereka akan mudah mengoreksi kepada kerja-kerja para pejabat. Itu yang paling penting. Coba kalau pahamnya Mbak Lulu, bagaimana Mbak Lulu juga setidaknya juga lulusan SMA, pasti punya alasan-alasan kenapa setiap akhir jabatan presiden dilengsarkan. Ya, jadi di sini saya setelah mendektat beberapa hal Mbah yang menurut saya menjadi alasan kenapa kok setiap di akhir masa jabatan presiden itu pasti ada permasalahan tertentu. Jadi di sini saya telah merangkum ada 5 hal Mbah. Yang pertama, banyaknya orang pintar yang selalu mengkoreksi orang dan korupsi semakin merajalela tanpa takut. Itu kan juga menjadi alasan kenapa kok harus dilengsarkan. Yang ketiga, banyaknya penyalahgunaan kekuasaan seperti sogok menyogok atau menyuap untuk meraih jabatan tertentu dan lain-lain. Yang keempat, timbulnya orang yang ingin menjadi pengarep atau meraih kekuasaan. Dan yang terakhir Mbah, ini menurut saya timbulnya yang ingin memanjakan kelompoknya atau partainya atau pahamnya agar menjadi penguasa tunggal dan lain-lain, sehingga dia tidak memberikan kesempatan orang lain untuk menjadi pengarep. Jadi itu adalah beberapa hal menurut saya kenapa kok masyarakat atau mungkin orang-orang tertentu memiliki pahamnya masing-masing untuk mencoba melengsarkan orang yang sedang menjabat, Mbak. Rakyat pasti punya alasan tersendiri kenapa presiden dilengsarkan, sehingga kita berada di poros tengah
hingga kita tidak akan membela salah satu atau siapapun. Yang jelas bahwa rakyat merasa tidak puas. Namun apabila dilihat daripada Bapak Presiden yang pertama Bapak Soekarno hingga zaman sekarang, kalau kita lihat bahwa Presiden kita Bapak Joko Widodo, mereka hampir 85% disukai rakyat dan mereka diakui oleh dunia merupakan presiden yang sangat bijaksana, dan mereka berhasil untuk menata rakyat juga, yaitu menebarkan kebaikan, baik kebaikan yang bersifat apapun, baik pendidikan, infrastruktur atau bagian-bagian yang lain. Sehingga dari riset di antar negara, presiden kita Bapak Jokowi telah dinilai baik di kancah internasional. Jika kita terserah sajalah kepada masyarakat Indonesia. Kalau bagi saya, individu saya, pribadi saya, kita juga sudah puas atas kerjanya Bapak Jokowi. Namun apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh presiden, itu tentunya pasti ada gerakan-gerakan atau tuntutan di pengadilan. Kalau presiden tidak bersalah, maka tidak dapat dipenjarakan. Itu bisa dicontohkan apabila presiden benar-benar kokoh, mereka tidak bisa digulingkan. Artinya presiden kita selamat dan tidak punya pelanggaran. Dan apabila presiden kita bisa dipenjarakan, artinya ada data-data yang kuat, yang konkret, yang mana presiden itu bersalah dan melanggar peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Kita serahkan kepada rakyat saja. Kami punya pandangan sendiri, juga teman-teman saudara-saudara kalian juga punya pandangan yang berbeda daripada saya. Kita kembalikan kepada saudara-saudara atau teman-teman kita atau para pejabat, para sesepuh Bineso, para ulama, para kiai, romo kiai, bagaimana cara menilai kepada yaitu presiden kita. Kita kembalikan siapa yang banyak mencintai atau siapapun, apabila presiden dicintai oleh masyarakat banyak atau mayoritas 90% atau 80%, artinya presiden itu banyak benarnya daripada tidaknya. Sehingga kita tidak bisa menilai atau membenarkan atau membela, enggak. Kita hanya bisa membaca dengan fakta-fakta yang ada. Namun kita kembalikan kepada saudara-saudara kita, seluruh setanah air kita, bagaimana cara Anda menilai. Yang penting apabila kita untuk mengoreksi orang, semestinya harus ada bukti-bukti atau data-data yang akurat, sehingga kita tidak hanya syukur omong, sehingga kita bisa menggulingkan dengan dasar-dasar yang kuat, dengan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tapi menurut saya Mbak, banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti atau kurang pengetahuan perihal prestasi-prestasi pemerintah, kan nggak semua orang tuh tahu toh Mbak, oh prestasi presidenku sampai segini, oh prestasi Indonesia di kancah dunia itu pada hari-hari ini segini. Tapi banyak sekali orang-orang yang berkomentar dengan cuma mendengarkan huru-hara atau isu-isu tertentu. Kebijakan-kebijakan seperti itulah yang kita kadang masyarakat nggak tahu kemana sih arahnya pemerintah ini untuk memajukan Indonesia. Dia nggak tahu, tapi dia cuma membuat pahamnya sendiri sehingga menggagalkan rencana pemerintah. Itu gimana menurut dengan itu? Ya, yang jelas kebijaksanaan itu terletak pada orang-orang yang ada di atas, yang akhirnya rakyat hanya ikut-ikut saja. Makanya ada kata-kata, apabila guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Nah, kata-kata itu sebagai lambang-lambang saja, dan kita tahu bahwa di dalam hukum yang ada di Indonesia atau peraturan yang ada di Indonesia itu memang harus sesuai dengan undang-undang, tapi di tengah-tengah itu pasti ada kebijaksanaan, pasti ada kebijaksanaan yang harus dilalui, sehingga tidak semuanya harus lurus kepada undang-undang. Contoh misalkan seperti Mas Gibran, bahwa mereka memiliki umur yang tidak memadai, sehingga disitulah apabila kita menabrak dengan undang-undang kita jelas tidak boleh, tapi kita harus memakai kebijaksanaan bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang diharapkan oleh bangsa, dan mereka pemuda yang dapat dipercontohkan. Barangkali mereka nanti akan bisa menjadikan sosok orang yang bisa mengayomi kepada rakyat di Indonesia. Dan apabila mereka bisa membuktikan bahwa seorang pemuda mereka sudah menjadi jejagul sebagai tokoh negara, yang mereka bisa menata negara, bisa memberikan kemakmuran rakyat, bisa memberikan pemerataan pembangunan, maka kita coba saja, kita lihat saja hasil karyanya mereka. Karena kita penting bahwa tiang negara itu juga terletak kepada pemuda yang ada di Indonesia. Ya, kebijaksanaan itu seperti itulah yang kita kadang-kadang kurang menyadari. Kita hanya lurus kepada undang-undang yang berlaku, sehingga undang-undang kadang-kadang juga ada kebijaksanaan. Seperti itu Mbak yang kita sampaikan. Semoga semua yang ada permasalahan di Indonesia ini bisa lerai, bisa damai, dan kita bisa menciptakan pemilihan umum ini yang aman terkendali, dan kita bisa memiliki presiden dan wakil presiden, dan jangan sampai ada huru-hara, ada orang-orang yang menjegali atas pemerintahan kita. Semakin ruwetnya kita mengadakan pemilu, semakin sulitnya kita mengadakan pemilu, semakin ramainya, panasnya mengadakan pemilu, maka juga berakibat kepada rakyat. Yang penting rakyat tenang untuk bekerja,
rakyat yang mestinya untuk mencari rezeki dengan mudah akhirnya terganggu dengan suara-suara atau penghambatan dari sebuah itu jalur untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, adanya pemilu ini jangan sampai mengganggu kepada kerja rakyat, yang mana rakyat butuh bekerja, rakyat butuh makan, rakyat butuh rezeki, dan rakyat butuh kecukupan daripada berbagai kebutuhan perharinya. Sehingga pemilu ini jangan sampai sebagai sarana atau tempat atau wadah untuk menjadikan kesempatan bagi orang-orang yang mengeluarkan aspirasinya untuk menjegal ke sebuah negara. Nah, kita tetap memberikan acuan, semoga saudara-saudara kita yang ada di Indonesia tetap kita bisa untuk bijaksana untuk yaitu menciptakan presiden dan wakil presiden yang mana walaupun kita tidak suka, maka kita harus untuk menenangkan pikiran kita harus penuh dengan kesadaran. Yang penting mereka yang dipercaya itu kita kontrol dari belakang, kita intai dari belakang. Apabila mereka salah, maka mereka harus diperingatkan dan diperingatan. Apabila tidak dapat peringatkan, maka kita jalurkan ke jalur hukum yang berlaku. Itu yang paling penting. Terus kemudian Mbah, kita membaca situasi menjelang pemilu itu kan semakin panas sehingga masyarakat pun juga ikut umum, Mbah. Semakin dekat seperti halnya tuh semakin panas, bukan malah semakin lerai. Jadi apalagi kita barusan kan sudah membuat jadwal bahwasanya dalam minggu-minggu ini Mbah Kendil harus pergi atau perjalanan ke Sumatera Barat. Itu apakah jenengan nggak takut, Mbah, ketika mungkin di perjalanan atau kan jauh, Mbah, dari Jawa Timur ke Sumatera Barat itu sangat jauh sekali dengan keadaan situasi negara yang seperti ini, apakah jenengan nggak ada rasa takut atau gimana, Mbah, itu, Mbah? Ketakutan tidak ada, namun kita mengharapkan semoga atas adanya pemilihan umum itu akan aman dari pelosok desa hingga kota atau satu negara. Saya menghendaki agar aman terkendali, karena apabila tidak aman maka akan mengganggu aktivitas manusia untuk mencari makan. Kita melaksanakan perjalanan jauh itu juga dengan urusan kenegaraan, artinya kita juga mendukung pada itu seseorang atau orang yang mungkin akan menjadikan yaitu sebagai punggawa negara ini atau sebagai pejabat di negara ini. Semoga orang-orang itu bisa menjadikan orang yang baik, orang-orang yang bisa menjadikan pejabat yang anti korupsi, pejabat yang benar-benar menjalankan perintahnya Tuhan, yaitu menjalankan perintahnya Tuhan dan meninggalkan segala larangannya Tuhan. Sehingga apabila pejabat-pejabat memakai dengan rasa takwa, maka insya Allah akan aman di negara ini. Dan yang lebih penting lagi bahwa apabila di kancah untuk pemilihan umum ini banyaknya orang-orang yang merasa hatinya panas, hatinya itu marah, atau mereka benar-benar merasa tidak puas, atau mereka dengki dengan adanya kejadian-kejadian yang ada di negara kita. Mohon diberikan kebijaksanaan apabila kita atau pemuka-pemuka, pejabat-pejabat atau orang yang pandai, orang yang mengendalikan tentang negara ini, mereka akan geger-gegeran, kemudian rakyat ini akan diajak kemana? Rakyat ini akan susah sekali apabila melihat para tokoh-tokoh orang pintar, dan akhirnya rakyat ini nanti akan mendengarkan daripada yaitu debat-debat yang memberikan rakyat menjadikan bingung. Mohon dengan kebijaksanaan ini agar kita debat, kita tetap dewasa dan kita tetap mengambil keputusan yang bijaksana agar perdebatan itu akan menguntungkan bagi rakyat dan negara ini. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada hari ini. Saya juga minta doanya kepada teman-teman supaya situasi negara ini bisa lebih aman, lebih lerai. Jadi kita mendekati pemilu, saya berharap masyarakat bisa tenang, anak-anak muda bisa tenang, kita menjalankan pemilu dengan baik, kita mencoblos atau memilih pilihan kita masing-masing tanpa ditekan oleh pihak lain atau tanpa rasa takut kepada pihak lain, karena kita tahu satu suara saja itu sangat penting bagi untuk menentukan siapa yang akan layak menjadi pemimpin bangsa. Dan siapapun nanti yang terpilih, misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita pilih, teman-teman, kita harus ikhlas, kita harus legowo. Memang yang namanya pemilu itu kan pilihan, Mbah. Jadi pasti di antara pilihan ini ada yang tidak terpilih atau yang tidak jadi, sehingga kita harus legowo. Siapapun yang jadi pemimpinnya, kita yakin dan percaya, sama-sama kita doakan yang jadi adalah pemimpin yang terbaik yang disiapkan oleh Allah untuk memimpin bangsa Indonesia ini menjadi Indonesia yang lebih maju lagi, Mbak. Ada tambahan lain? Apabila ada yang sudah terpilih jadi presiden dan wakil presiden, kita harus mendukung sepenuhnya, dan kita apabila tidak puas, kita menanti saja 5 tahun ke depan kita mengadakan pemilu lagi, dan kita akan memilih yang lebih baik lagi, yang lebih baik dan yang sesuai dengan karakter kita, yang sesuai dengan kepercayaan kita. Hingga saya ulang lagi, apabila
sudah terlaksana terjadinya pemilu dan sudah terbukti bisa memilih presiden dan wakil presiden, maka kita sebagai rakyat untuk selalu mendukung dan kita bisa mengintai dari belakang, kita bisa memberikan support dan kita bisa mengoreksi apabila ada pelanggaran. Tentu ada badan-badan hukum yang menindak tegas kepada pejabat yang salah. Yang penting selama 5 tahun kita jaga agar jangan sampai presiden kita dilengsarkan, karena pelengseran presiden akan mempengaruhi wibawa negara ini. Terima kasih. Iya, ini ada satu pertanyaan Mbah. Jadi saya menyimak teman-teman saya itu ada yang berpendapat Mbah. Jadi yang satu kubu mereka berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang mereka mengharapkan untuk diubah oleh pemerintah yang baru agar menjadikan Indonesia lebih baik. Ada lagi yang berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang sekarang itu sudah lumayan bagus, sehingga untuk pemerintah kedepannya itu hanya perlu mengembangkan, tidak harus merubah. Ini gimana menurut pandangan jenengan? Apakah kebijakan yang telah ada ini harus dirubah atau dirombak semuanya, atau mungkin hanya dikembangkan atau tertentu saja, Pak? Dilihat daripada 85% pemerintahan kita yang diatur atau yang dikepalai oleh presiden, rakyat Indonesia sudah puas. Artinya pembangunan atau kerja-kerja para pejabat kita sudah dapat dirasakan, sudah dapat dinikmati. Artinya daripada kita merubah, lebih baik meneruskan. Apabila ada yang kurang tepat, apabila ada yang kurang benar, maka boleh ditambah dengan kiat-kiat agar rakyat Indonesia bisa makmur dan negara ini bisa perkasa dan bisa maju seperti negara-negara yang lain. Sehingga daripada kita membuat aturan yang baru, lebih baik meneruskan. Apabila ada yang salah, apabila ada yang kurang, maka perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan negara ini. Itu yang paling penting. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada siang hari ini. Kami mohon maaf karena waktunya sangat singkat sekali. Kita menyesuaikan dengan jadwal-jadwal dari Baginda Joko Montro yang ternyata Mbak Guys, semakin dekat dengan pemilu, jadwal jenengan ini malah justru semakin padat. Nah, dari request dari teman-teman untuk mengatur jadwal live, kami mohon maaf karena kita belum bisa mengatur dengan waktu tertentu. Jadi kita hanya menyesuaikan kalau Mbak Gendra ada waktu kita live seperti ini. Mbak Gendra ada tambahan sebelum kita tutup, Mbak? Saya kira sudah cukup. Yang paling penting kita ini harus sebagai rakyat mendukung pemerintah, dan kita tidak akan menghina, menjelekkan, menghujat kepada siapapun atau calon siapapun. Kita transparan, ada di tengah-tengah. Yang baik kita katakan baik, yang kurang baik kita katakan kurang baik. Adapun yang kurang baik hendaknya untuk bisa diperbarui atau dibenahkan. Sehingga di sini letaknya kita tidak mendukung kepada salah satu capres dan cawapres. Kita hanya membaca apa adanya saja, Mbak. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukun rahim amin ya rabbal alamin.